Pemirsa, Anda kembali di Sindo Malam. 31 Maret menjadi hari deg-degan nasional bagi ratusan ribu orang tua dan siswa yang berjuang lolos perguruan tinggi negeri. 178 ribu siswa lolos PTN Jalur Seleksi Nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Detik-detik pengumuman diwarnai sukacita, tangis haru, dan juga kecewa. Ditemani ayah bundanya, tangis haru bahagia pecah saat Kinantia Ayu, siswi SMA Lab School Kebayoran, Jakarta ini dinyatakan lolos Fakultas Hukum UI Jalur Seleksi Nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Ditemani sang ibu, Raisya Putri menangis gemetaran saat membuka link pengumuman SNBP meski berakhir sukacita saat melihat namanya lolos di Fakultas Kedokteran UI. Tidak hanya ditemani orang tua, beberapa peserta SNBP 2026 memilih ditemani teman-temannya saat melihat pengumuman. Sorak-sorai bahagia menggema saat Nazifa Bramastia dinyatakan lolos UI. Kemarin, ratusan ribu orang tua ikut harap-harap cemas menemani putra-putrinya melihat langsung pengumuman SNBP secara online. Rasa haru hingga tangis bahagia mewarnai saat layar pengumuman menunjukkan warna biru, yang artinya lolos perguruan tinggi negeri yang diinginkan. Data seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru sebanyak 178.981 siswa lolos SNBP tahun ini, atau hanya sekitar 23% dari total pendaftar. Alhamdulillah, tadi jam 3 sore sudah mendapatkan pengumuman kelulusan SNBP, dan alhamdulillah atas kehendak Allah, aku diizinkan untuk berkuliah di manajemen UI lewat jalur SNBP. Rasanya sangat senang dan bersyukur, dan tentunya sangat berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kepada orang tua aku, kepada keluarga besar aku, kakek, nenek, om, tante, adik-adik aku juga yang selalu mendukung aku dan mendoakan aku di setiap langkah aku menuju cita-citaku. Kemudian aku juga sangat berterima kasih kepada teman-teman seperjuangan aku, teman-teman aku yang udah selalu mendukung aku, selalu menemani aku di tiap suka duka kita. Terus aku juga tentunya sangat berterima kasih dan sangat berterima kasih kepada guru-guru aku, terutama guru BK dan guru wali kelas aku juga yang telah berkolaborasi dengan sebaik mungkin agar anak-anak muridnya dapat lulus ke universitas dan jurusan yang mereka impikan. Ketatnya persaingan, ratusan ribu siswa harus menelan kecewa. Namun tidak patah semangat karena masih ada jalur lolos PTN lain seperti SNBT, UTBK, dan jalur mandiri. Siswa tidak lolos SNBP diminta segera mendaftar ujian SNBT sebelum 7 April 2026. Tim Liputan iNews melaporkan. Upaya memperkuat pengawasan program makan bergizi gratis terus dilakukan pemerintah. Badan Gizi Nasional bersama Kejaksaan Republik Indonesia serta Asosiasi Badan Permusyawaratan Nasional atau APEDNAS menggelar sosialisasi pengawasan satuan pelayanan pemenuhan gizi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tuban dan Bojonegoro. Kegiatan ini menjadi langkah awal peluncuran sistem pengawasan berbasis partisipasi masyarakat melalui program Jaga Dapur MBG. Komitmen menjaga kualitas dan transparansi program makan bergizi gratis semakin diperkuat. Bertempat di Pendopo Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Badan Gizi Nasional bersama Kejaksaan Republik Indonesia serta Asosiasi Badan Permusyawaratan Nasional atau APEDNAS menggelar sosialisasi pengawasan satuan pelayanan pemenuhan gizi bagi wilayah Tuban dan Bojonegoro. Dalam kegiatan ini, Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya menegaskan bahwa program makan bergizi gratis merupakan prioritas utama pemerintah. Karena itu, pengawasan harus dilakukan secara berlapis, mulai dari masyarakat, aparat internal pemerintah, hingga aparat penegak hukum. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk aktif mengawasi melalui keterbukaan informasi dari setiap SPPG, termasuk menu dan harga makanan yang disajikan. Tidak hanya sosialisasi, Kejaksaan Republik Indonesia juga meluncurkan program Jaga Dapur MBG yang pertama kali diterapkan di Tuban dan Bojonegoro sebelum nantinya diperluas ke seluruh Indonesia.
Program ini memungkinkan para penerima manfaat seperti sekolah dan masyarakat untuk melaporkan secara langsung berbagai temuan di lapangan, baik terkait kualitas makanan, nilai gizi, maupun potensi penyimpangan. Mudah-mudahan ini menjadi satu momentum langkah menjaga atau meningkatkan pelaksanaan program, satu program prioritas yang paling nomor satu ya di program pemerintahan Pak Prabowo ini, yaitu program makan bergizi gratis. Dan anggaran yang kita semua tahu sangat besar, tentu bukan hanya teknis di lapangan, tetapi juga fungsi kontrol harus kuat. Fungsi kontrol ini yang pertama adalah masyarakat. Masyarakat memantau terus-menerus, karena kami wajibkan seluruh SPPG memiliki media sosial dan melaporkan kepada masyarakat jenis menu beserta harganya. Sementara itu, Jaksa Agung Muda Intelijen, Reda Mantovani, menjelaskan bahwa laporan yang masuk tidak hanya berisi keluhan, tetapi juga dapat memuat apresiasi terhadap kinerja dapur MBG. Seluruh laporan akan diverifikasi, salah satunya dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa untuk memastikan keakuratan informasi di lapangan. Nanti para penerima manfaat, dalam ini sekolah dan sebagainya tadi itu dikasih link untuk membuat laporan. Apa aja kekurangan dari produk SPPG ini, produk dari dapur MBG ini. Kurang kualitas, ya, kurang gizi. Nah, itu dimasukkan di dalam dengan bukti, tidak hanya sekedar tulis ya kan, dengan bukti ada video, ya kan, ternyata makanannya basi misalnya itu kan. Terus di dalam laporan ini tidak hanya tentang yang negatif terhadap dapur MBG tersebut, tetapi juga ada apresiasi. Dengan sistem ini, diharapkan pengawasan program makan bergizi gratis berjalan lebih transparan, partisipatif, dan mampu mencegah berbagai penyimpangan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Sejumlah kepala daerah meminta para ASN untuk menggunakan transportasi non-BBM dalam keseharian. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meminta ASN bersepeda, bahkan kalau perlu lari untuk sampai ke kantor. Imbauan hemat BBM bagi ASN tidak hanya diterapkan di kota padat seperti Jakarta, tapi juga di daerah. Di Bangkalan, Jawa Timur, para ASN Pemkab diminta goes saat berangkat. Sebagian parkiran motor kini berubah menjadi parkiran sepeda. Tidak hanya staf biasa, jajaran pimpinan juga mulai naik sepeda menuju ke kantor. Di Mojokerto, Jawa Timur, wali kota dan para ASN mulai sering bersepeda ke kantor. Parkiran motor di halaman Pemkot sering dipenuhi sepeda sejak ada imbauan hemat BBM. Di Jawa Tengah, selain menerapkan WFH Jumat, Gubernur Ahmad Lutfi juga meminta ASN menggunakan transportasi non-BBM dalam keseharian. Lutfi meminta ASN bersepeda bahkan kalau perlu lari untuk sampai ke kantor. Kalkulasi, nek perlu besok hari tertentu semua ASN kita naik sepeda dengan seluruh bupati wali kota. Jadi ke kantor rumah sepeda. Selain naik sepeda sama transport sepeda, nek perlu lari. Pulang pergi ya Pak ya? Pulang pergi Pak. Tim Liputan iNews melaporkan.